Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ali Ramdhani dengan NIM 191420195. Kelas PBSE semester 3. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Untuk pertanyaan yang pertama, apa perbedaan produk gadai emas yang terdapat pada bank syariah dan lembaga pegadaian syariah? Kemudian sertakan pendapat mengenai mana yang lebih menguntungkan. Perbedaan antara pegadaian pada bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah yaitu bahwa pada pegadaian syariah sudah terbebas dari sistem bunga, di mana yang terdapat pada pegadaian syariah hanya ada biaya penitipan barang. Hal tersebut sesuai dengan fatwa ulama Indonesia mengenai kebolehan menggadaikan emas. Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rahan atau gadai, dan Fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 tentang rahan emas, di mana fatwa tersebut menjelaskan bahwa gadai emas dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba. Kemudian keuntungan dari pegadaian syariah yaitu terdapat satu sistem pembiayaan yang bernama sistem pembiayaan Rahan Hasan, di mana pada sistem pembiayaan tersebut nasabah tidak dikenakan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan, melainkan nasabah hanya dikenakan biaya administrasi awal atau mu'nah akad, di mana biaya administrasi tersebut pun tidak tergolong tinggi. Maksimal dari administrasi tersebut yaitu 5.000 untuk pinjaman Rp500.000. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan pendapat Anda mengenai peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia? Menurut saya lembaga zakat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mensejahterakan ataupun untuk membantu masyarakat yang tengah berada kesulitan masa pandemi sekarang ini. Sebagai buktinya, terdapat salah satu lembaga zakat, yaitu Inisiatif Zakat Indonesia ataupun IZI, yang mana lembaga tersebut telah melakukan bantuan kepada 392.212 mustahik di seluruh Indonesia, di mana setiap mustahik dan keluarganya merupakan hal yang penting untuk terus diperhatikan dan dipastikan keselamatan dan keamanannya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan pendapat Anda jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan yang mengalami perkembangan yang paling lambat. Menurut Menteri Keuangan Indonesia, bahwa kinerja perbankan syariah pada masa pandemi sekarang ini cenderung stabil, malah lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan non syariah. Dari sisi aset, perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu naik sekitar 10,97% per tahun dibandingkan dengan bank konvensional ataupun lembaga non syariah yang pertumbuhannya hanya
sebesar 7,7%. Kemudian dari sisi pembiayaan, bank syariah tumbuh sekitar 9,42% secara tahunan, jauh lebih tinggi dari bank konvensional yang hanya tumbuh sekitar 0,55% secara tahunan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.